Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pengampu Sejarah Peradaban Islam, Pak Nasruddin, Dr. Muhammad Nasruddin. Perkenalkan, nama saya Musrafa ini dengan NIM 304240886. Di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban pra-Islam. Sebelumnya, rumusan masalah. Di sini ada geografi Jazirah Arabia, asal-usul bangsa Arab pra-Islam, watak bangsa Arab pra-Islam, kultur dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam, politik dan pemerintahan bangsa Arab pra-Islam. Terus ada geografi Semenanjung Arabia. Jika dilihat dari peta, sebenarnya Jazirah Arab itu bukan negara kepulauan ya, bukan bagian dari kepulauan, karena dari sebelah utara berbatasan dengan Teluk Persia, dan dari barat ini ada berbatasan dengan Laut Merah. Terus dari sebelah selatan ada Laut Arab. Nah, Jazirah Arab itu dibagi menjadi dua, yaitu Jazirah bagian tengah, tanah yang sangat jarang dituruni hujan, penduduknya sedikit, terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah. Penduduk ini dinamakan suku Badui. Wilayah ini termasuk Najd dan Al-Ahqaf. Terus Jazirah bagian tepi, sebuah pita kehidupan yang melingkari Jazirah Arab. Hanya di pertemuan Laut Merah dan Laut Hindia, pita itu agak tebal, terdiri dari tanah yang subur karena curah hujan yang cukup, dan penduduknya bukanlah pengembara. Wilayah ini adalah Yaman, Hijaz, Oman, dan Hadramaut. Karena mereka menetap, maka mereka berhasil menciptakan berbagai bentuk dan kebudayaan kerajaan Sabah yang terkenal dengan kepemimpinannya, yaitu Ratu Balqis, kerajaan Hindar, Munadarojat, dan kerajaan Hasiniyah. Mengenai negara Sabah juga tertuang dalam Al-Quran Surat Sabah ayat 15. Terus bagian besar daerah Arab adalah padang pasir Sahara yang terletak di tengah dan memiliki keadaan dan sifat yang berbeda-beda. Karena itu ia masih bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Sahara Langit memanjang 140 mil dari utara ke selatan dan 180 mil dari timur ke barat. Disebut juga Sahara Nufud. Oases dan mata air sangat jarang. Tiupan angin seringkali menimbulkan kabut debu dan mengakibatkan daerahnya menjadi susah ditempuh. Sahara Selatan yang membentangi menyambung Sahara Langit ke timur sampai ke selatan. Persia, hampir seluruhnya adalah daratan yang keras, tandus, dan pasir bergelombang. Daerah ini juga disebut dengan daerah Arub al-Khali, bagian yang sepi. Yang ketiga adalah ada Sahara Harod, suatu daerah yang terdiri dari tanah liat yang berdebu hitam bagaikan terbakar. Gugusan batu-batu hitam yang menyebar di kekuasaan Sahara ini yang jumlahnya mencapai 229 buah. Selanjutnya ada asal-usul bangsa Arab Islam. Bangsa Arab adalah salah satu rumpun bangsa Samyah. Keturunan Sam bin Nuh. Dari bangsa Samyah ini lahir pula bangsa Assyria, Babilonia, Tunisia, Aram, Ethiopia, dan bangsa lain yang serumpun. Pada mulanya, bangsa Samyah ini bertanah di Mesopotamia, yaitu kawasan yang terletak antara Sungai Furat atau Efrat dan Sungai Daljah, Tigris. Setelah daerah permukiman mereka menjadi sempit akibat laju perkembangan penduduk yang cepat, mereka lantas menyebar ke daerah baru. Bangsa Arab bermigrasi ke Jazirah Arab, dan mereka secara turun-temurun mendiami Jazirah Arab itu sebagai tanah mereka. Para ahli sejarah lazimnya bagi bangsa Arab menjadi 2 jenis, yaitu Arab Ba'idah dan Arabul Baqiyah. Arabul Baqiyah adalah bangsa Arab yang mula-mula sekali mereka terdiri atas beberapa kaum atau suku Samud, Aram, Amalikoh, dan Jadis. Suku-suku ini tidak hanya diketahui karena mempunyai bekas-bekas peradaban sejarahnya. Suku Arab yang dapat itu tuh walaupun sedikit adalah karena apa ini? Karena Ad Samud yang keberadaannya disebutkan di dalam Al-Quran. Baqiyah adalah bangsa Arab yang merupakan cikal bakal bangsa Arab yang ada sekarang ini. Mereka terdiri atas 2 golongan, yaitu Bani Qahton dan Bani Ismail.
Bani Qahtan adalah keturunan Ya'rub bin Qahtan, berasal dari Mesopotamia, yang lantaran perkembangan penduduk sebelum Bani Qahtan masuk Yaman, di negeri itu telah tinggal terlebih dahulu kaum Ad kedua. Bani Qahtan mendirikan kerajaan-kerajaan dengan hegemoni kekuasaan yang mapan dan mantap. Kerajaan-kerajaan yang mereka dirikan ialah Kerajaan Sabi'ah, Timariyah, Munazirah, Khosaniyah, dan Kindah. Selanjutnya ada watak bangsa Arab pra-Islam. Watak bangsa Arab pra-Islam memiliki dua sifat, yaitu positif dan negatif. Sifat negatif, mereka itu suka membunuh bayi perempuan yang baru lahir dan memandang rendah martabat wanita. Yang kedua, mengonsumsi minuman yang memabukkan. Ketiga, ada suka berjudi. Keempat, suka mencuri dan merampok. Dan yang terakhir, suka berseteru, berkelahi, dan berperang. Sedangkan sifat positif, mereka suka membela marwah, harga diri, martabat, kehormatan, kemerdekaan, dan kebebasan mereka apabila diganggu atau dirampas oleh orang lain. Menghormati dan menghargai tamu, berani berkorban untuk membela yang benar, serta menjunjung tinggi prinsip persamaan dan demokrasi. Adat kebiasaan Arab Islam yang baik diteruskan dan dilestarikan, seperti memotong tangan pencuri, mengkafani mayat sebelum dimakamkan, berpisah selama berpuasa selama beberapa hari tertentu, misalnya pada hari Asyura. Sifat ini merupakan sifat positif warga Arab pra-Islam. Terus ada kultur dan kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian, mengalami perkembangan sangat pesat karenanya. Berkaitan dengan kelebihan bahasa, bangsa Arab pun pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair-syair bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Mereka menguasai ilmu meramal dan peristiwa alam yang akan terjadi, seperti kapan turunnya hujan, di mana terdapat mata air, dan di mana terdapat sarang binatang buruan serta binatang buas. Di siang hari, mereka mampu membaca jejak melalui padang pasir, sedangkan di malam hari, mereka menggunakan bintang-bintang. Karena itu, ilmu perhitungan semacam ramal dan perbintangan dalam batas-batas tertentu berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab juga mahir dalam membentuk dan menghafal silsilah keluarga dan nenek moyangnya. Mereka bangga dengan kemampuan itu karena mereka mampu menunjukkan hubungan dirinya dengan nenek moyangnya yang besar, sehingga mereka akan memperoleh prestasi atas keturunannya. Setiap kabilah mempunyai dan mengetahui silsilah keturunannya. Kepercayaan bangsa Arab Islam, bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan, tauhid atau monisme, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim yang menyebutnya dengan nama Hanif atau agama yang lurus. Namun, beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemurnian ajaran suci ini telah ternoda oleh tahayul dan khurafat, hingga sampai pada penyekutuan atau syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyimbangan ini kemudian dengan wastaniyah atau penyembahan terhadap berhala atau patung. Dengan Al-Ashirtoni, seorang sejarah muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa dari Belka di Syria ke Arabia oleh Umru bin Lahi dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika dimintai. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap bisa mendatangkan hujan yang terkenal di Mesir. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap bisa mendatangkan hujan seperti sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah pertanian. 3 patung Tuhan lain yang terkenal di Mekah adalah Manat, Alat, Al-Uzza. Mereka juga menyembah dewa matahari. Al-Maqloh di Sabah, Wad, Cinta di Ma'in, dan Am di Kotoban, dan Sin di Hadramaut. Matahari juga disembah sebagai Dewi Syam. Para dewa dan dewi dipuja di berbagai tempat ibadah yang masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri.
Bangsa Arab Islam juga memiliki ciri yaitu fanatisme yang berlebih terhadap kesukuan, hidup dalam berkelompok-kelompok kecil yang disebut kabilah, perang antar kabilah menjadi hal yang lazim. Politik dan pemerintahan bangsa Arab Islam. Sejarah internal pada dasarnya, kondisi politik di Arab Islam mengalami perpecahan atau dikenal dengan istilah otonomi daerah. Hal ini karena mereka tidak mengenal sistem kepemimpinan sentral yang mengatur segala urusan pemerintahan secara general. Faktanya telah terbentuk sistem otonomi seperti kabilah yang berorientasi pada terbentuknya suku-suku. Dengan demikian, bisa dikatakan sejak masa jauh sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah memiliki keorganisasian dan identitas sosial yang jelas. Namun, sifat rasial yang menjadi watak Arab menjadi masing-masing suku saling bersaing dalam beberapa momen. Dan seringkali terjadi peperangan yang cukup sengit akibat rasa solidaritas yang fanatisme muncul yang sering muncul internal suku-suku. Kondisi politik wilayah Arab Islam erat kaitannya dengan pembahasan nasab, karena pada dasarnya tiga gadis keturunan besar yang menjadi cikal bakal bangsa Arab yaitu Saidah, Arabiyah, dan Mustaribah. Pertama adalah Arab Saidah. Secara kronologi, Arab Saidah adalah kaum Arab kuno yang telah punah beserta data detail dan bagaimana kondisi sosial dan sistem politiknya. Arab Saidah memiliki beberapa kaum, di antaranya kaum Samud, Ad, Sam, Judais, dan Imlaq. Keturunan yang kedua adalah Arab Arifah. Mereka adalah kaum yang berasal dari jalur keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Al-Qahton yang dalam term sejarah dikenal dengan suku Qahtoniyah. Terakhir adalah kaum Arab Mustaribah yang merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dalam term sejarah, suku ini juga dikenal dengan Arab Adnaniyah. Dari banyaknya penjelasan mengenai gadis keturunan bangsa Arab di atas, sudah disimpulkan bahwa adanya sifat fanatik, rasial, loyalitas akan suatu suku dalam kabilah ternyata punya pengaruh dalam membentuk sistem politik. Yang terakhir, kesimpulannya dari uraian tersebut dapat disimpulkan peradaban pra-Islam di tanah Jazirah atau Arabia sedikit banyaknya mempengaruhi sifat dan kebiasaan bangsa Arab, baik dari segi peradaban, adat, dan kebudayaan. Kultur bangsa Arab pra-Islam didominasi oleh nilai-nilai kesukuan, politisme, kehidupan nomaden, dan perdagangan, serta tradisi sastra yang kuat. Meskipun hidup dalam lingkungan yang keras dan seringkali penuh konflik, mereka memiliki kebanggaan yang tinggi terhadap adat istiadat dan identitas suku mereka. Kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, keagamaan, budaya bagi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.